Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil review dari jurnal yang berjudul Kajian Efisiensi Teknik Sumber Inefisiensi dan Preferensi Resiko Petani serta aplikasinya pada upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Hasil pendugaan fungsi produktivitas usaha tani kelapa sawit di penelitian dengan metode MLE tahun 2019. Tabel di samping menunjukkan bahwa semua penggunaan input produksi berada di bawah dosis optimal. Pupuk urea yang optimal sekitar 275 sampai dengan 300 kg per hektar. Pupuk SP36 sebanyak 85 sampai 100 kg per hektar. Pupuk MOP sebanyak 60 kg per hektar. Dolomit yaitu sebesar 960 kg per hektar. Rata-rata penggunaan tenaga kerja di daerah penelitian yaitu sebesar 46,75 HOK per hektar. Rata-rata penggunaan lahan di daerah penelitian seluas 4,50 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan sawit yang diusahakan petani relatif luas. Efisiensi teknik pada usaha tani kelapa sawit di daerah penelitian tahun 2019. Tabel di samping menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi teknik pada usaha tani kelapa sawit daerah Jambi adalah 0,6271. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas yang dicapai oleh petani kelapa sawit sekitar 62,71%. Dari produktivitas frontier, potensi peningkatan produksi masih dapat ditingkatkan sebesar 0,3729 atau sebesar 37,29%. Hasil analisis efisiensi teknik juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi teknik terendah pada petani kelapa sawit adalah 0,5023 dan tertinggi adalah 0,7452. Hal ini merefleksikan bahwa peluang peningkatan produktivitas cukup besar karena senjang antara tingkat produktivitas aktual yang telah dicapai petani dengan potensi produksi frontier yaitu sebesar 0,2548 sampai dengan 0,497. Produktivitas dan resiko usaha tani kelapa sawit berdasarkan daerah penelitian tahun 2019. Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien variasi daerah Muaro Jambi adalah koefisien variasi sama dengan 25,36%. Daerah Batanghari dengan koefisien variasi 28,74%. Sarolangun dengan koefisien variasi sebesar 21,81% dan daerah Tebo dengan koefisien variasi sebesar 22,60%. Koefisien variasi ini mengindikasikan besarnya risiko produksi. Apabila besarnya koefisien variasi semakin besar mengindikasikan risiko produksi yang semakin besar. Risiko produksi kelapa sawit daerah Jambi tergolong besar. Besarnya rata-rata koefisien variasi yaitu sebesar 24,62%. Hal ini berarti bahwa besarnya variasi produksi sebesar 24,62% dari rata-rata produktivitas dan mengakibatkan risiko jika 24,62% di bawah produktivitas rata-rata. Hasil pendugaan fungsi resiko produksi usaha tani kelapa sawit dengan DAMI di daerah penelitian tahun 2019. Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pendugaan model fungsi resiko produksi memberikan nilai koefisien determinasi ADJ R2 sebesar 0,964667. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 96,47% keragaman risiko produksi kelapa sawit dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh input produksi, jumlah pohon, pupuk urea, pupuk SP36, pupuk MOP, dolomit, kiserit, tenaga kerja, dan luas lahan. Sedangkan sisanya sebesar 3,53% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Hasil estimasi sumber-sumber inefisiensi teknik usaha tani kelapa sawit di daerah penelitian tahun 2019.
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel yang berpengaruh nyata terhadap inefisiensi teknik pada usaha tani kelapa sawit pada taraf A sama dengan 5% adalah umur, pengalaman berusaha tani kelapa sawit, jarak antara rumah ke lahan, dan luas lahan. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh nyata dalam menjelaskan sumber-sumber inefisiensi teknik pada usaha tani adalah pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan keaktifan dalam kelompok tani. Hasil estimasi fungsi keuntungan usaha tani kelapa sawit tahun 2019. Tabel di atas menunjukkan bahwa F-stat 36,422 dengan Prop F-stat yaitu sebesar 0,0000. Hal ini berarti bahwa model pendugaan fungsi keuntungan dapat menjelaskan secara sangat nyata pengaruh input produksi terhadap keuntungan. Hal ini ADJR2 sebesar 0,8240, artinya 82,40% variasi besarnya keuntungan dapat dijelaskan secara simultan oleh input produksi yang dimasukkan dalam model. Besarnya intercept B0 sama dengan 0,622. Nilai ini menunjukkan besarnya efisiensi teknik dan berada pada kategori cukup rendah karena ET sama dengan 0,62 lebih kecil daripada 0,7. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.